hatiku penuh nyanyian. Bapak yang baik, Bapak berdoa surga, sebentar kami akan beribadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami Bapa melindungi kami. Dan nama Yesus kami ucap syukur kemuliaan. Amin. Kita angkat satu lagu pujian kita, biarpun gunung beranjak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku
Minggu, anak-anak kami, anak KKR, dimanapun berada, khususnya anak KKR Gunduri. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Sebelumnya kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami sukacita, kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, berikanlah roh hikmat dan pengetahuan, berkuasa dalam hati setiap anak-anak KKR kami, agar semuanya kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak KKR yang kami kasihi, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas. Kitab Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ke ayat 37. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Minggu ini. Anak-anak yang kami kasihi,
Tahukah kalian apa artinya murah hati? Murah hati artinya adalah keinginan, ya, keinginan yang mau menolong dan mau bertindak melihat kesusahan orang lain, ya. Perbuatan juga boleh, ya, boleh juga kita katakan perbuatan yang menunjukkan rasa kasih kita kepada orang yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Itulah murah hati. Hatinya murah untuk mengasihi, hatinya murah untuk menolong orang lain. Anak-anak yang kami kasihi, firman Tuhan tadi menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus karena pertanyaan seorang yang datang kepada Yesus. Siapakah yang datang kepada Yesus itu? Yaitu seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini dia mencobai Yesus, ya. Dia bertanya kepada Yesus tentang siapa sesamanya manusia. Sebenarnya dia sudah tahu sih, tapi dia mau tahu bagaimana jawaban Yesus. Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang siapa sesama manusia itu, maka Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan. Perumpamaan itu seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa ada seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan datang para penyamun-penyamun yang tidak hanya merampok dia habis-habisan, tetapi si penyamun-penyamun ini atau perampok-perampok ini juga memukulinya. Dia dipukuli sampai setengah mati. Setengah mati berarti boleh dikatakan sekarat. Berarti sudah luka parah, ya, sudah mengalami kelemahan. Dia tidak berdaya lagi. Dan dia ditinggalkan begitu saja di tengah jalan, terkapar sekarat. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang yang sekarat itu. Dia dilihatnya, oh, pikirnya, lalu dia berjalan melewatinya. Dia tidak bertindak, dia tidak melakukan pertolongan. Setelah imam ini lewat, datang lagi seorang Lewi. Orang Lewi ini pun melihat, oh, ada orang terkapar, ada orang yang sekarat. Barangkali seperti itu saja dalam hatinya. Dia pun meninggalkan, melewatinya saja, mengambil jalan lain. Lewat, ditinggalkannya orang yang terkapar itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang Samaria. Siapa anakku? Samaria, seorang Samaria. Ketika seorang Samaria ini lewat, dia melihat orang yang terkapar itu, melihat luka-lukanya, lalu tergeraklah hatinya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia langsung merasakan, wow, kasihan sekali dia.
Hatinya yang penuh belas kasihan menggerakkan dia untuk menolong. Lalu didekatinya lah yang terkapar tadi. Dia bersihkan luka-lukanya, dia taruh minyak, dibalutnya luka-luka itu, lalu pergi. Lalu dinaikkannya yang terluka tersebut ke atas keledainya dan membawanya ke rumah penginapan ataupun ke rumah sakit. Dia katakan kepada yang punya penginapan, rawatlah dia sampai sembuh, rawatlah dia. Dia kasih uang untuk keperluan yang terkapar, orang yang terkapar tadi. Dan dia katakan, bila masih kurang, saya akan menambahkannya. Wow, seorang Samaria ini benar-benar orang yang baik hati ya. Dia tidak tanggung-tanggung menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Sampai tuntas, sampai semuanya menjadi baik. Itulah yang dibuatnya. Anak-anak yang kami kasihi, saya mau bertanya, menurut kalian di antara 3 orang yang melihat orang yang terkapar tadi, pertama seorang imam, yang kedua orang Lewi, yang ketiga orang Samaria. Di antara mereka ini bertiga, menurut kalian siapakah yang patut kita tiru? Siapa? Orang Samaria. Meskipun dia tidak mengenal orang yang terkapar itu, tetapi dia melihat bahwa orang itu perlu pertolongan, dia pun melakukan pertolongan. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Kalian punya sahabat? Punya. Coba sebutkan siapa saja nama sahabat kalian. Ada yang bernama Seri, ada yang bernama siapa lagi? Ya, masing-masing punya sahabat. Coba sebutkan 3. Udah kalian sebutkan. Pernahkah kalian menolong mereka? Coba ingat-ingat. Dalam hal apa kalian menolong dia? Di saat apakah mereka? Di saat bagaimana keadaannya kalian menolong sahabat kalian? Oke. Kalau menolong sahabat itu pun perbuatan baik. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita diajar untuk melakukan kasih bukan hanya kepada orang yang kita kenal, atau orang yang satu suku, atau satu gereja, atau keluarga dekat. Kita tidak mengasihi sampai di situ saja, tetapi kita memiliki kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kita, karena sesama kita manusia adalah semuanya, tidak ada batasan sukunya. Semua orang yang memerlukan pertolongan kita dan kita mampu menolongnya, kita harus tolong. Itulah yang Tuhan Yesus perintahkan pada kita hari ini. Jadilah kita orang yang bermurah hati seperti orang Samaria, mau menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah kita pelaku dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi orang-orang, untuk bermurah hati terhadap orang-orang
pertolongan kami. Kepada siapa saja, di mana saja kami berada, kami akan melakukan kasih, bermurah hati, seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Oleh pertolongan Roh Kudus kami semua dimampukan. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita ulang kembali mari kita angkat satu lagu pujian. Isekin kami mendorong Bapa. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, duduk yang manis, jangan main-main ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang pelihara kami, selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Bapa, kami mohon tetaplah bersama kami. Pimpin kami anak-anak KKR, bimbing kami dengan Roh Kudus. Biar kami menjadi anak yang benar-benar memuliakan Tuhan. Berikan hati kami takut dan gentar akan Tuhan. Tuntun setiap anak KKR dalam sekolahnya. Berikan kesungguhan belajar, kepintaran, hikmat dan pengetahuan. Tolong agar setiap anak KKR boleh melakukan kegiatannya setiap hari dengan baik. Biarlah anak KKR, anak yang rajin membantu orang tua. Berkati setiap orang tua juga, agar tetap sehat, tetap mampu membimbing setiap anak-anak KKR. Bapa, Engkaulah yang menjaga kami di masa COVID ini. Engkau yang melindungi kami dan berikan kami kesabaran menghadapi situasi sekarang ini. Dan kami juga tetap bijaksana dalam melakukan protokol kesehatan. Kami percaya Allah pelihara kami, Allah tolong kami, dan kami juga mohon Tuhan memberkati seluruh kehidupan orang tua, kehidupan gereja Tuhan, bahkan seluruh anak KKR tetap bersuka cita, rindu untuk beribadah walaupun melalui online. Berkatilah ibadah kami Tuhan, berkati persembahan kami, berkati seluruh kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.